Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 6 Marosta, yang terhormat pengajar praktik pendamping individu Ibu Nurhaida SPD MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru UPTD SMP Negeri 6 Marosta. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, saya mohon izin untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, bacaan doa. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pemaparan visi dan budaya positif dalam pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 11. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, kesimpulan. Terakhir, penutup. Baiklah, acara pertama. Marilah kita mulai acara ini untuk membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya pembacaan doa. Dengan ini dipersilakan kepada Pak Abdullah untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita usahakan selalu menjadi rahmat kepada dalam kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Palestina berikan jalan terbaik, kelancaran, keselamatan, keberkahan dalam perjalanan kami, sehingga apa yang kami inginkan, apa yang kami rencanakan bisa dari Allah, mendapatkan balasan yang setimpal semoga Allah. Semoga apa yang kami usahakan bisa menjadi amal dari Allah kami untuk kehidupan kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan ini dipersilakan.
yang saya hormati calon guru pembimbing. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kekuatan kesehatan sehingga bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti kegiatan sosialisasi visi guru penggerak dan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini mungkin adalah kali kedua pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh pengajar praktik di sekolah kita terhadap calon guru penggerak. Kita tahu bahwa SMP Negeri 6 Karusa ini adalah salah satu sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Jadi program pemerintah sekolah penggerak dengan guru penggerak itu sejalan. Jadi untuk sekolah kita yang mulai dari angkatan kemarin ini yang angkatan 9 dan angkatan 10 yang 2023 ya, di angkatan 10 dan 11 kita ini baru 1 orang sebagai calon penggerak. Kemarin Bapak Ibu perlu saya sampaikan, saya itu dipanggil sama kepala dinas, sama sekretaris dinas itu yang membahas tentang guru penggerak. Karena berdasarkan evaluasi dari dinas pendidikan bahwa Kecamatan Karusa ini masih sedikit guru penggeraknya, lebih-lebih kita sebagai penyandang sekolah penggerak. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu, selain itu kemarin dititipkan pesan dari kepala dinas itu untuk Bapak Ibu ketika ada pembukaan pendaftaran guru penggerak yang ke depan, saya mohon mari kita bersama-sama berkontribusi, mari kita bersama-sama itu untuk mengikuti seleksi, karena keberhasilan itu bisa terjadi apabila dari awal kita punya niat yang betul-betul untuk sampai. Jadi niatnya dulu. Ketika niat kita itu sudah bagus, otomatis melaksanakan rangkaian kegiatan mengisi esai itu pasti akan berjalan dengan tuntas. Karena kita tahu kenapa itu kita selalu, terutama Bapak Ibu guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti program guru penggerak itu banyak manfaatnya. Jadi mungkin banyak manfaatnya. Yang pertama itu melalui guru penggerak itu Bapak Ibu bisa mengembangkan potensi dalam lokakarya bersama. Karena kita tahu ketika Bapak Ibu itu mengikuti pendidikan selama 6 bulan itu ada di dalamnya yang dinamakan ada lokakarya. Jadi kalau guru PKP itu pasti itu tahu. Nah, ketika itu lokakarya itu apa yang diasah? Kompetensi Bapak Ibu. Karena zaman ini cepat perubahan, maka kita harus juga cepat berlari bersama untuk menjemput perubahan
untuk menjemput itu peningkatan kualitas layanan yang ada itu di sekolah. Kemudian manfaat yang kedua itu yang sudah kita dapatkan di bangku kuliah. Tetapi apa materi itu di sekolah bergerak, di guru bergerak itu tidak ada teorinya yang kita dapat di bangku kuliah. Jadi alangkah bagusnya itu kesempatan itu kita bersama-sama ada di dalamnya. Karena kita tahu ini di SMP 6 masih muda semua, masih panjang perjalanan karir Bapak Ibu. Jadi kapan kita tidak menjemput itu perubahan yang terjadi, kita yang tertinggal. Nanti datang itu yang muda, biarlah seperti saya atau yang angkatannya mungkin yang mau pensiun lebih kurang 5 atau 7 tahun ke depan, itu yang tertinggal dari segi IT. Bapak Ibu tidak tinggal dalam segi IT. Makanya itulah potensi atau kekuatan yang Bapak Ibu miliki. Kemudian yang ketiga itu adalah di guru penggerak itu kita di prosesnya itu adalah dari kalau itu guru PKP tahu ada asinkronus dan sinkronus. Nah itu kan harus belajar mandiri itu. Kita hanya biasanya dikasih LK ini materinya baru kita cari. Lalu nanti ketika pertemuan itu kita presentasikan. Nah pengalaman itu bisa kita dapatkan apabila kita sudah mungkin pasti di dalam Bapak Ibu kenapa tidak mau ikut itu susah banyak tugasnya. Yakin dan percaya semua itu yang baik tidak ada didapat dengan mudah, pasti dilewati dengan susah. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sama-sama lolos seleksi program ini. Karena kita tahu misalnya ini nanti kita lulus ini di Karusa, ada yang dari Tobada, jadi kita nanti ada kelompok belajar kita yang ada ini semakin Bapak Ibu. Nanti ada juga difasilitasi oleh fasilitator, kita kenalan dengan fasilitator. Jadi itu pengalaman belajar bersama itu tidak bisa Bapak Ibu. Kalau saya itu pengalaman itu tidak bisa dibeli, kita punya uang banyak. Itu harus kita yang merasa kita masuk di dalamnya. Kelompok itu kita yang terjun, sehingga kita bisa dapat pengalaman. Kemudian yang adalah sambutan dari Ibu pengajar praktik Ibu Nursaida SPD MPD. Dengan ini kami bersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 6 yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak calon guru penggerak angkatan 10 yang saya banggakan, serta Bapak Ibu guru UPTD SMP Negeri 6 yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, nikmat, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa duduk bersama memikirkan kepentingan kualitas pembelajaran di sekolah kita ke depannya. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih pula kepada Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru serta calon guru penggerak angkatan 11 kita atas pelayanan dan keramahannya. Jadi setiap saya datang di sini selalu dijemput dengan senyuman. Jadi walaupun kita disuguhkan makanan yang luar biasa makannya, tapi kalau ekspresinya murung Bunda,
jadinya gak enak juga. Walaupun seadanya tapi dijemput dengan senyuman itu perasaan yang datang juga luar biasa. Tapi ini sungguhannya sudah sangat luar biasa, disertai dengan senyuman dan keramahan Bapak Ibu guru itu luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, saya tidak terlalu banyak menyampaikan hal-hal lagi karena tadi saya rasa sudah sangat lengkap yang disampaikan oleh kepala sekolah terkait apa keuntungannya itu guru penggerak. Jadi saya mengutip tadi dari Bunda bahwa jangan dulu pikir apa yang kita dapat dari guru penggerak, jangan dulu pikir apa bonusnya. Saya, pengalaman pribadi saya tidak tahu apa itu guru penggerak. Awalnya saya mendaftar itu bahwa saya yakin latihan selama 6 hari. Siapa yang menulis nama saya itu adalah wakil kurikulum di sekolah saya. Setelah dia menulis ke kabupaten, baru dia cek, Ibu minta maaf tadi saya kirim nama tak, karena tadi pengawas minta 2 nama untuk dikirim ke kabupaten. Saya bilang untuk apa itu? Untuk calon guru penggerak. Saya bilang ya nggak apa-apa Ji. Saya tidak pernah lihat itu apa guru penggerak. Itu adalah pertama kali saya dengar istilah guru penggerak. Saya bilang tidak apa-apa. Saya berpikirnya latihan gitu, ya nggak masalah. Kemudian saya tanya, kalau sudah dikirim namaku, apa lagi mau bekerja? Ibu kurikulum bilang masuk ke SIM PKB Ibu, karena dulu masih SIM PKB. Terus klik lagi daftar. Saya bilang gini, saya daftar. Setelah saya klik daftar, ternyata banyak muncul di situ mau diisi esai, muncul Kak. 1 minggu kemudian ada undangan coaching klinik di Topoyo. Muncul nama-nama yang mendaftar. Ada namanya Ibu Hermawati Bunda yang pindah di sini. Ibu Hermawati, ada Ibu Nurlina, nama saya tidak ada muncul. Ternyata yang muncul namanya itu yang sudah lama mendaftar. Saya tidak pernah buka-buka SIM PKB, saya tidak pernah bilang mendaftar. Kenapa tidak buka ke SIM PKB? Trauma maka. 3 kali pretest saya tidak pernah lulus. Selalu muncul itu kalau saya buka itu PPG dalam jabatan muncul di situ minta maaf. Selalu minta maaf sama saya. Itu yang bikin trauma. Pokoknya 3 kali saya itu pretest minta maaf terus jawabannya kalau ada pengumuman PPG. Setelah coaching klinik tidak ada yang dengar tidak pernah membuka SIM PKB. Hari terakhir Ibu penutupan pendaftaran guru penggerak, saya tanya sama Bapak, bagaimana ini dilanjutkan atau tidak? Nah bilang kayaknya harus dilanjut. Takutnya nah bilang pengawas nah blacklist nama karena ingin mendaftar saja baru muncul namanya di situ baru tidak lanjut. Dari jam 4 sore saya duduk cuma istirahat, makan sholat, selesai jam 11. Saya kirim. Saya nggak tahu dan saya berdua cari tahu. Muncul pengumuman ada namaku dikirim sama teman saya tahu siapa yang kirim di grup. Bu lulus. Saya kira itu kalau sudah lulus sudah mau pelatihan orang. Ternyata ada pilar seleksinya. Nah, saya bilang terlanjurnya guru makin kerja saja lulus alhamdulillah, kalau tidak lulus ya masalah juga. Saya lanjut tes wawancara bikin RPP 10 menit, ternyata lulus. Itu pelatihan di sana. Saya baru tahu di loka orientasi bahwa ternyata sertifikat itu satu fasilitator bersama orang memasak. Jadi bisa kita kabupaten di sekarang. Bukan, kalau angkatan dulu angkatan 5 para kita ini sekarang sudah ada kabupaten lain, ada dari Pasangkayu, dari Mamasa, dari Majene, ada menjadi semakin banyak. Apalagi kalau bagiannya itu kita kenal banyak sekali tempatnya itu bisa kita ATM-kan, ambil tiru kemudian modifikasi sesuaikan dengan lingkungan belajar yang ada di sekolah. Sama dengan perangkat ajar yang ada di PNN, ambil bagi saya Bu, tapi jangan mudah. Jangan ambil kopi paste, tidak. Kenapa? Orang di Jawa fasilitasnya luar biasa, kita fasilitasnya biasa di luar.
Anak-anak tak biasa di luar. Kalau orang Jawa bunyi bel, jangan kita lihat tadi ya kasus semua nih. Orang di kota bunyi bel, sebelum bunyi bel di dalam ya anak-anaknya. Kita tidak. Di dalam kita panggil dulu nak, di mana? Oh di sana kita tunggu. Di sana jam bola, pulang ibu di rumahnya. Banyak di sini. Nah itu kita harus ambil, tiru, kemudian dimodifikasi. Modifikasinya itu sesuaikan dengan kondisi di sekolah, kondisi anak-anak dan fasilitas yang ada di sekolah. Bergerak. Sudah disusun. Karena sudah selesai, jadi kalau saya kemarin kebetulan pada saat itu guru bergerak itu masih ada mungkin tadi, itu salah satu yang sudah di sini. Jadi berbagi pengalaman lagi kemarin saya waktu saya guru bergerak itu visiku yang diambil dari visi sekolah ditambahin sedikit. Iya, ditambahin sedikit dari visinya SMP Negeri 1 Kalosa itu adalah mirip dengan visi saya sebagai guru bergerak. Jadi tak masalah kalau memang cocok dengan lingkungan sekolah atau sebentar yang dipaparkan oleh Pak Hairul, boleh juga dicomot, ditambahin. Nah, intinya sekarang itu adalah visi harus membuat profil pelajar Pancasila. Jadi visi sekolah harus ada profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena profil pelajar Pancasila itu adalah tujuan yang harus dicapai melalui kegiatan P5. Pada mulut. Jadi jangan kita ibu kasih PMMD banyak sekali nih 32 poin harus belajar tapi dulu diambil dulu itu buku ya. Pelatihan dulu Pak. Pelatihan tak dulu. Ada di webinar. Sebisa mungkin ambil peningkatan kompetensi yang bisa kita ambil tapi di luar jam pelajaran. Jadi PMF tak jalan, terus seperti dulu di sini bisa jalan. Banyak di webinar perseduaan itu yang malam-malam orang dilaksanakan. Sore bisa juga. Tapi kalau pulangnya jam 3 ini jam 4 masih capek. Nanti lagi saja malam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lafreda SPD selaku pengajar praktik atas sambutannya. Acara selanjutnya ialah pemaparan agenda pada hari ini, yaitu pemaparan visi dan budaya positif dalam pendampingan individu kedua calon guru bergerak angkatan 11. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu Bapak, Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan pengajar praktek yang saya hormati dan saya hormati dan sangat saya banggakan, sangat berterima terima kasih karena Bapak Ibu di sini sebenarnya memberikan inspirasi, memberikan aura-aura semangat sehingga saya sedikit deg-degan untuk menyampaikannya. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya bukan kemudian saya berbicara di sini bukan sebagai orang yang memiliki kapasitas lebih, tetapi saya hanya ingin berbagi kepada Bapak Ibu yang saya ketahui bahwa kita ini di sini adalah tim yang solid, tim yang akan saling membangun bersinergitas antar sesama. Baik Bapak Ibu, di sini pendamping individu yang kedua ini adalah saya akan membahas tentang visi guru penggerak. Nah sebelum itu mungkin Bapak Ibu tadi sudah hubungan kita tonton video sebentar ya. Nah mungkin Bapak Ibu pernah lihat ini, tetapi ini ada arahannya mengarah kepada visi guru penggerak atau visi sekolah. Ada suaranya.
Bersama tim kita hadapi tantangan besar. Bersama tim kita menjadi kuat. Bersama tim kita jadi kuat. Tim yang kuat, solid dan kompak, siap memimpin, siap memimpin. Baik, ini sedikit pengantar mengenai pentingnya sebuah kerjasama. Baik, Bapak Ibu, langsung saja ke materi. Saya akan membahas tentang visi guru penggerak, refleksi dan pemahaman. Koneksi antara materi, visi murid di masa depan. Jadi diharap kita pasti mengharapkan visi murid di masa depan itu adalah sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana siswa itu bisa berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu apa? Yaitu kodrat alam di mana seseorang anak itu memiliki minat dan bakat bahwa dia sudah tercipta memiliki bakat dan minatnya. Kita sebagai guru hanya bisa menghitung, mengawal bagaimana minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa itu bisa berkembang. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Jadi nilai dan peran guru penggerak itu memiliki beberapa nilai, yaitu nilai mandiri, ya, kreatif, inovatif, refleksi dan seterusnya. Peran guru penggerak salah satunya yaitu berpihak kepada peserta didik dan seterusnya. Segala kodrat yang ada pada anak-anak agar murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun masyarakat. Visi guru penggerak dalam menyusun visi pengajaran, guru penggerak harus berfokus pada murid agar mereka dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi dalam kita berproses sebagai seorang guru harus memiliki visi kehidupan kita ini untuk membentuk anak ini goal ini jadi apa. Jadi tetapi kita harus memperhatikan perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang selanjutnya yaitu nilai guru penggerak tadi, yang berpihak pada murid, mandiri, refleksi, kolaboratif dan inovatif. Saya rasa ini sering kita lakukan, utamanya di kegiatan T5. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru-guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya langsung masuk ke visi guru penggerak diturunkan menjadi prakasa perubahan dengan menggunakan Al-Kanun KTP. Jadi ketika kita menjadi guru dalam membuat visi, kita harus melihat dulu apa yang ada dalam diri kita dan lingkungan sekitar kita. Contohnya ini kita menggunakan Al-Kanun ATP atau ATAP. Yang pertama itu aset atau kekuatan. Apa sih yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita, ya? Yang pertama bisa mungkin adanya komitmen tertulis atau kebijakan terkait. Nah, jadi apapun itu kita membuat komitmen antara guru, sesama guru kita buat komitmen, guru dengan siswa di kelas
dan peraturan tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Sarana dan prasarana sebagai penunjang pembelajaran. Ya. Yang kemudian kita memaksakan menggunakan teknologi kalau jaringan kita jelek. Kita menggunakan saja apa-apa yang ada di dalam lingkungan sekitar kita. Nah, yang ketiga adanya pelibatan dan partisipasi anak, orang tua, alumni, organisasi kemasyarakatan dalam setiap kegiatan. Nah, setiap kegiatan tentunya kita selalu berkolaborasi bersama guru maupun orang tua dan pemimpin sekolah. Tantangan. Nah, dalam lingkungan sekolah kita apa sih tantangan yang ada? Nah, di sini saya mengambil masih kurangnya cara penggunaan teknologi pembelajaran di kalangan pendidik. Nah, untuk menciptakan atau membentuk karakter peserta didik yang bermutu di zaman tadi, kita di sini masih terhalang oleh jaringan atau alat komunikasi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya baik dari segi finansial maupun fasilitas. Aksi. Nah, pendidikan dan tenaga pendidikan dapat menyelenggarakan pelatihan dengan melibatkan fasilitator. Pelatihan ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman penggunaan teknologi dan metode yang menyenangkan dalam pembelajaran. Ketika kita tadi ada kelemahan tantangan mengenai teknologi atau kelemahan kita dalam menguasai teknologi, kita bisa mencari fasilitator sebagai kita membentuk pelatihan yang ada di sekolah, bisa menggunakan komunitas belajar dan lain-lain mengenai pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran yang menarik atau menyenangkan. Yang terakhir yaitu pelajaran atau perubahan. Pembelajaran yang menyenangkan bagi murid yaitu memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Nah, jadi bagaimana pelajaran yang menyenangkan, yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan minat dan bakat siswa. Apa sih maunya dia? Bagaimana keterampilan dia? Kita sebagai guru, bagaimana kita bisa menjali dan mengembangkannya. Nah, di sini rumusan visi guru gerak atau visi saya itu membentuk generasi yang peka terhadap zaman dan berkarakter profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Nah, kenapa saya berpikir membentuk generasi yang peka terhadap zaman? Karena saya berharap murid-murid kita di sini ini terus berkembang mengikuti zaman, baik itu teknologi, budaya dan lain-lain, dan berkarakter profil pelajar Pancasila, yaitu berdaya saing global, beriman dan bertakwa, bergotong royong, mandiri, kreatif, inovatif dan bernalar kritis. Prakarsa perubahan ini berfokus pada visi aspek karakter dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Jadi membentuk karakter sesuai dengan zaman dan karakter pelajar Pancasila tadi itu saya mengambil dimensi mandiri, yaitu mengembangkan pelajaran yang menyenangkan bagi murid. Nah, jadi saya ingin berproses bagaimana saya bisa membentuk suatu metode pembelajaran itu yang menyenangkan bagi murid. Rancangan strategi perubahan tahapan kajian. Nah, untuk menjalankan metode pembelajaran, yaitu bagaimana kita bisa membentuk pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, yaitu kita bisa membuat dalam aturan perubahan tahapan kerja. Yaitu apa itu tahapan kerja? B. Buat pertanyaan pertama. Bagaimana sih kita bisa menjalankan pembelajaran yang menyenangkan? Yang pertama itu melakukan observasi dengan kuesioner yang membuat pertanyaan terbuka mengenai rasa percaya diri. Nah, kita bentuk dulu percaya diri siswa. Nah, karena biasanya siswa itu malu-malu, kita mau baca, kita mau naik. Nah, untuk membentuk pembelajaran yang menyenangkan, tentu kita harus observasi dulu peserta didik bagaimana bisa meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah
sekolah dan rekan sejawat mengenai rencana pembelajaran kita. Yang ketiga, mencari referensi mengenai cara peningkatan rasa percaya diri. Bagaimana? Apa kiat-kiat supaya siswa ini bisa lebih percaya diri mengungkapkan pendapat. Yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Melakukan kolaborasi dengan orang yang berhasil menerapkan suatu metode dalam meningkatkan rasa percaya diri. Nah, saya sendiri sebagai guru seringkali merasa belum bisa mengelola kelas dengan baik. Tentu saya akan mencari teman-teman yang biasa dalam proses pembelajaran itu menyenangkan. Mungkin kita di sini adalah beberapa atau semua bisa. Nah, ini kalau saya mungkin ya guru lalu istri bidana itu mungkin bisa menjadi orang-orang yang berbagi, menjadi contoh mungkin ya bagi kita bagi menerapkan yang telah berhasil menerapkan pembelajaran yang membuat diri ini bisa percaya diri. Mencari tahu cara agar dalam mengelola kelas dapat meningkatkan rasa percaya diri. Mencari tahu lagi bagaimana kita bisa mengelola kelas lebih hidup, lebih menyenangkan. Yang ketiga, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan guru dalam meningkatkan rasa percaya diri. Kembali lagi kepada gurunya. Apa sih kelemahan tak? Apa kelebihan tak? Sebagai guru, seperti itu. Yang keempat, menggali pengalaman keberhasilan murid bagi memiliki rasa percaya diri. Ketika ada siswa yang telah berhasil mengatasi kepercayaan dirinya, bisa kemudian kita pancing-pancing untuk bisa mengajak temannya untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menceritakan kepada siswa manfaat rasa percaya diri. Apa sih manfaatnya ketika kita percaya diri? Kalau kita akan bisa menjadi orang yang berhasil, menjadi seorang pemimpin di kemudian hari dan seterusnya. Tahapan yang ketiga yaitu G, gali ilmu. Yang pertama yaitu menyusun program pembiasaan di sekolah yang mampu meningkatkan rasa percaya diri. Apa program-program yang bisa kita lakukan di sekolah yang bisa memancing kepercayaan diri peserta didik? Ya, contohnya mungkin upacara bendera. Nah, selalu dia mau tampil, kita cobalah temannya yang baik. Kita mau coba nyanyi bendera, jangan hanya nyanyi saja sampai dulu. Nah, kita mencoba seperti itu. Yang kedua, menanamkan rasa kepemilikan sekolah dan kelas secara bersama-sama. Kita timbulkan rasa kepemilikan omong kosong. Jadi ketika ada kebijakan, aksi dan action. Selanjutnya tahapan J, jabarkan rencana. Itu memotivasi murid untuk dapat percaya diri dalam bertindak. Yang kedua, bertanya kepada murid apa yang menjadi ketakutan sehingga kurang percaya diri. Ya, apa sih? Apa kenapa kita takut? Apa kelemahan kita? Coba curhat lagi. Kita mencari tahu. Yang keempat, menyusun strategi pembelajaran dan pembiasaan murid dalam memberikan kesempatan untuk tampil percaya diri. Kita coba bangun percaya diri siswa untuk selalu dia bisa tampil di depan. Selanjutnya, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang ketujuh, memberikan penghargaan kepada siswa yang berani tampil percaya diri seperti dengan jempol, tepuk tangan dan sebagainya. Jangan lupa Bapak Ibu, kita kasih penghargaan jempol saja dan tepuk tangan itu sebagai siswa pasti merasa sangat senang, sangat bahagia. Kalau saya ingat dulu, jangan sekali kali kasih tepuk tangan ya saya. Kenapa dia apa? Kelas SD dari 18, SMP sih. Nanti kemudian di SMA baru kita lagi, dan 9 juga, ya, lumayan. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan sikap percaya diri. Jadi ketika sudah diatur rencana, kita actionnya. Nah, bagaimana kita koordinasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan guru untuk tidak lanjut mengenai program. Yang kedua, melaksanakan strategi pembelajaran yang telah disusun secara konsisten dan berkelanjutan. Kita sudah membuat modul ajar dan terapkan secara berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan wadah dalam mengekspresikan diri secara bebas seperti tugas upacara, panitia kegiatan, forum diskusi, kegiatan lomba dan lain-lain.
Jadi kita ikut libatkan siswa. Yang terakhir, yang keempat, meminta siswa untuk saling mendukung dan menghargai dalam meningkatkan sikap percaya diri. Baik, Bapak Ibu, itu tadi penjelasan mengenai visi guru penggerak, yang mana visi saya adalah membentuk generasi yang akan beradaptasi zaman dan berkarakter profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin lanjut ke materi budaya positif, di mana budaya positif ini di dalam guru penggerak ini berada pada fase modul 1, masih modul 1, yaitu 1.4. Sorry, 1.4 ya. 1.4 mengenai budaya positif. Baik, Bapak Ibu, tentang budaya positif, saya mengambil subjudul yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif. Apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa. Baik, saya langsung saja ya. Baik, sekolah merupakan institusi pembentukan karakter. Oleh karena itu, budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Budaya positif ini di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid, itulah budaya positif. Baik, saya lanjut. Peran guru dalam menentukan karakter anak di sekolah. Dengan peran guru dalam menentukan karakter anak sekolah agar mereka bisa berbudaya positif. Yang pertama, guru sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Memang kita harus berpihak pada murid, tetapi ketika semua terserah pada murid, apa yang tidak lanjutnya terserah mereka, tentu karena mereka masih anak-anak, dia bisa saja jatuh ke dalam atau mengarah kepada yang tidak baik. Jangan kemudian kita menganggap sesuai di zaman kodrat alamnya itu anak, begitu yang sering terjadi. No. Jadi kita sebagai guru, sebagai pamong, kita bisa memberi tuntunan dan arahan terhadap anak mana yang benar sesuai dengan minat dan bakat. Yang kedua, guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, saya sering memperhatikan Bapak Ibu, saya biasa melihat menjadi inspirasi bagaimana kita memberikan kemerdekaan pada siswa untuk belajar. Nah, contohnya mungkin ada di bawah pohon, mencari inspirasi, menggunakan HP-nya, mencari inspirasi dengan arahan Bapak Ibu. Saya rasa itu sangat benar. Yang ketiga, murid diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Jadi dalam proses pembelajaran saya rasa itu Bapak Ibu sudah menerapkan jawaban Bapak. Anak-anak atau murid kita itu boleh seragam, ya, boleh seragam, tipenya bagaimanapun kita menerima. Sekolah sebagai institusi membentuk karakter. Tadi Bapak Ibu guru, sekarang sekolahnya atau tempat belajarnya. Yang pertama yaitu program sekolah bertujuan untuk menentukan karakter murid. Jadi apa yang menjadi program sekolah sifatnya itu harus bertujuan untuk menentukan karakter murid. Nah, alhamdulillah kita sudah menerapkan P5. Nah, itu salah satu proses untuk membuat karakter murid. Selanjutnya program literasi dengan tujuan untuk menemukan karakter kritis pada murid. Ya, literasi yang kita selalu garap setiap hari Jumat, sekarang tambah lagi hari Rabu. Nah, itu tujuannya adalah menentukan karakter kritis pada murid. Yang selanjutnya adalah budaya positif yang berpihak pada murid. Bagaimana sih budaya positif yang berpihak pada murid? Yaitu budaya sekolah yang sudah berjalan dengan baik adalah budaya senyum, salam, dan sapa. Itu adalah salah satu budaya positif yang ada pada sekolah kita. Walaupun kemudian kalau kemarin guru Asisa ya, pada saat tampil saya dengar beda dengan guru Asisa dengan lingkungan yang ada
yang ada di lingkungan sekolah kita. Sopan santun yang utamanya, tetapi minimal maksimalnya budaya senyum, salam dan sapa masih ada di SMP Negeri Namarosa. Tinggal bagaimana kita sebagai guru selalu mengingatkan dan bisa selalu kita mengajak siswa itu selalu bertutur sopan santun. Yang selanjutnya yaitu upaya membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Yaitu yang pertama, membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Jadi dalam membuat kesepakatan kelas pada waktu belajar, saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, jangan kemudian mau tak sebagai guru yang diterapkan. Jangan. Kita tanya kepada siswa, apa mau tak belajar tak? Bagaimana supaya belajar kita nyaman? Oke, Pak, jangan membuli, dasar bersih. Kita tuangkan dalam peraturan atau kesepakatan kelas kita antara kita dan siswa. Yang kedua, guru dan murid konsisten dalam menjalankan kegiatan kelas yang sudah disepakati. Nah, jadi harus konsisten. Setelah kesepakatannya sudah dibuat, kita harus konsisten menjalankannya. Ketika ada yang berkata kasar, kita tegur. Ya. Selanjutnya, penerapan budaya positif membuatnya karakter positif seperti berakhlak mulia ditunjukkan dengan semakin bertambahnya peserta didik yang ikut salat berjamaah. Syukur alhamdulillah, salat dulu berjamaah selalu kita terapkan setiap hari di sekolah kita. Ditambah lagi sholat duha secara bersama berjamaah setiap hari Jumat. Nah, ini sangat menambah dalam membentuk karakter murid. Yang kedua, tumbuhnya karakter berdaya dalam kritis. Dengan program literasi tadi, kita sudah berusaha membentuk tumbuhnya karakter berdalam kritis. Yang ketiga, membuatnya karakter peduli terhadap teman yang membutuhkan dukungan belajar. Nah, bagaimana siswa-siswa ini atau murid ini bisa sadar saling tolong-menolong untuk membantu teman dekatnya untuk melaksanakan proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Itu materi dari saya mengenai budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada masukan, saran dan tanggapan, kami sangat respon, sangat berterima kasih ketika ada dari Bapak Ibu yang memberikan saran dan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bapak dan Ibu. Itulah tadi pemaparan visi dan budaya positif oleh Pak Hairul selaku calon guru penggerak. Acara selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Dengan ini kami untuk bertanya atau memberikan saran kepada Pak Hairul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terima kasih sudah menarik pemaparan dari Pak Hairul untuk calon guru di sini terkait dengan pelaksanaan budaya positif di sekolah. Mungkin sudah dijelaskan tadi, hanya sedikit saya diberikan semacam penguatan tentang kesepakatan kelas. Karena terus terang, mungkin semacam trik bisa dibagikan kepada saya. Terus terang pelaksanaan kesepakatan kelas itu bukan kadang tidak bisa ini untuk saya ya, tidak bisa menjangkau seluruh siswa di dalam kelas karena perbedaan karakter masing-masing. Tolong dibantu.
dari Pak Muslim akan kepada Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Muslim sudah memberikan tanggapan. Bagaimana kiat-kiat untuk menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bila karena siswa-siswa itu memiliki karakter yang berbeda. Bagaimana bisa tertular atau include semuanya bisa tercapai kesepakatan kelas tersebut. Baik Bapak Ibu, di sini saya berusaha berbagi diskusi ini. Untuk bisa kesepakatan kelas ini sesuai dengan karakter semua peserta didik, kita lemparkan dulu kemauan siswa. Apa sih kemauan siswa dalam proses pembelajaran ini? Apa maunya siswa? Apa kemauan? Kalian mau belajar modelnya bagaimana? Mungkin ada masukan dari kalian bagaimana supaya proses pembelajaran ini bisa menyenangkan atau sesuai kebutuhan kalian. Nanti kemudian mereka mengungkapkan semua pendapatnya. Mungkin ada yang suka kebersihan, kelas harus bersifat datang tepat waktu, tidak boleh menggunakan kata yang kasar, tidak boleh mengganggu temannya. Jadi dengan masukan-masukan siswa, saya rasa ini menjadi bekal kita menjadi kesepakatan kelas. Ketika ada salah satu orang yang bertindak mengganggu temannya, ingat kesepakatan kelas kita apa? Nah, otomatis teman yang ada di sampingnya atau teman-temannya mereka pasti mengingatkan kepada temannya yang mengganggu tadi itu, yang tidak percaya. Kenapa? Karena hasil kesepakatan kelas ini adalah hasil rembukan dari semua murid yang ada di kelas, bukan dari kita sebagai guru. Mungkin kita sebagai guru hanya menyempurnakan kalimat atau kata-kata dalam kesepakatan kelas saja. Seperti itu. Baik Bapak, mungkin itu yang bisa saya berbagi kali ini. Mungkin ada teman-teman yang menambahkan yang mungkin yang lebih excel pada yang telah berhasil menerapkan kesepakatan kelas dengan baik. Terima kasih. Jadi itu hal tadi jawaban dan dari Pak Haibul. Untuk hari ini sekian acara dari agenda pemaparan visi dan budaya positif dalam pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan ke-11. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga agenda pada hari ini kita mendapatkan banyak pemahaman yang baik dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pertanyaan romantik kan anak-anak kadang-kadang dan atau apa yang berbukan jadi kasih romantik misalnya mau gagasan bagaimana supaya muncul ide-ide yang anak keluarkan bilang sebaiknya jangan tidak kotor boleh kasih pertanyaan romantik bilang bagaimana anak-anak lebih suka belajar jadi kalau kotor ruangan kotor bersih supaya muncul lagi bagaimana anak-anak kalau masalah kerapian toh bagaimana anak-anak kalau ide jangan tadi sebelah itu berantakan di bagiannya suka enggak? Pasti ada buku yang saya mau tulis deh. Jadi bisa di guru itu yang penting tidak dikasih tahu ya, bilang tulis ini lah. Itu terus kalau keyakinan kelas itu tidak diperkenankan menggunakan kalimat negatif. Misalnya tidak membuat jangan membuat sampah sembarangan itu diganti dengan kata positif menjaga kebersihan. Jadi sebelum menerapkan keyakinan kelas, sampaikan dulu apa bedanya peraturan dengan keyakinan. Nah, setelah itu kita
kita tidak perlu lagi bilang kalau masih kenapa aku sekali. Karena masing-masing wali kelas sudah ada gitu ya dengan kelas yang disepakati sama-sama. Ya kan, masuk setiap guru masuk beda lagi kan. Iya. Jadi kan bahkan tadi bilang banyak sekali karakternya anak-anak. Jadi itu modal yang paling bagus karena beda-beda ya. Ada anak-anak suka desa yang ribut. Ada anak-anak ada masalah di kalau ribut, tapi ada juga anak-anak kalau ribut sekali namanya tidak bisa fokus. Termasuk ini anakku saya. Kalau mulai curhat nih, ibu, mama, mau kasih data karena kalau apa nih itu ribut sekali, temanku di belakang tak dengar apa disampaikan guru. Nah, jadi kayak begitu. Jadi semakin banyak anak-anak di dalam sebenarnya jadi modal nih. Semakin banyak jadi dia bisa untuk mewujud yang jelas. Kalau misalnya untuk pembelajaran yang beragam di pembelajarannya anak-anak itu diferensiasi pakai. Walaupun sebenarnya itu presidennya matematika tapi kan sebenarnya gaya belajar itu tidak ada ilmuwan yang membenarkan bahwa ada gaya belajar yang itu visual, audiovisual sangat tidak estetik. Sebenarnya ilmuwan yang dapat ini. Kenapa tidak ada orang yang betul-betul audio, betul-betul audiovisual? Kenapa? Dengan kalau visual kan harusnya biasa ada gambar, toh bisa ada paham. Tidak ada orang yang seperti itu. Otomatis kayak matematika, jadi proposalnya itu pasti ada ini. Tetapi itu ya masukkan istilahnya audio. Jadi ini saya sepakat sama teman-teman bahwa tidak ada di pembelajaran ini yang bilang audiovisual tidak estetik tidak ada. Tidak ada yang pure audio. Iya, tidak ada yang pure. Sebenarnya itu lebih sepakatnya ke yang kesiapan belajar. Ada anak-anak yang siap belajar, kenapa? Karena dari malam dia membaca. Jadi kesiapan belajar, jadi untuk nanti kalau misalnya dia diagnostik kesiapan belajar dulu, lihat. Anda pernah masuk kelas berapa nih? Kalau guru PKN itu agak umum gitu anunya. Yang paling susah itu kalau kayak guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu paling penting itu diagnostik dulu kesiapan belajarnya anak-anak. Takutnya dia sudah kalau bahasa Inggris ngajar di speaking, materinya speaking, ternyata kosakatanya saya belum siap. Jadi kan terus speaking kalau udah tapi bahasa Inggris ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kita ini ya, kita akan membahas dulu kesepakatan kelas supaya proses pembelajaran kita ini lebih baik ke depannya. Kalian santai, menyenangkan. Karena ini sifatnya kesepakatan, jadi harus merasa diri ada kewajiban tak. Oh, dalam ruangan kelas tidak boleh kak begini, tidak boleh kak begini. Ya, bagaimana nanti buat kesepakatan kelas bukan dari saya saja, tapi dari kita juga. Ya, kesepakatan kita bersama. Nah, oke. Nah, kita mulai saja langsung. Kesepakatan kelas. Silakan tulis di bukunya ya. Ya Pak. Nah. Halaman paling depan. Ya. Ada saran kesepakatan kelas kita yang pertama apa? Ya. Oke, apa tadi? Dilarang buang sampah dengan laci. Bagus. Dilarang apa? Buang sampah dengan laci. Membuang sampah Dalam laci. di kelas. Ya, jadi di dalam laci juga termasuk ya. Yang kedua apa? Kelas. Apa? Membuka topik di dalam kelas. Oke, membuka atau bahasa lainnya menggunakan seragam yang rapi, ya. Membuang sampah. Menggunakan seragam rapi dan bersila. Oke, ketiga. Ada yang bisa? Jangan ribut. Ya, jangan ribut. Masuk. Jangan ribut.
atau mengganggu teman ya. Teman. Oke, ada lagi masukan? Dilarang makan dalam kelas, Pak. Bagus, bagus ini. Dilarang makan dan minum di kelas. Dilarang membuli, Pak. Dilarang membuli. Bagus, dilarang membuli. Mantap. Supaya ini ya. Baik. Saya kasih konsentrasinya. Konsentrasi. Kalau saya konsentrasi, kalian konsentrasi dimulai. Nah, oke ya. Konsentrasi. Mulai. Kompak. Konsentrasi. Oke, jadi petunjuknya kalau dengarkan, lakukan apa yang saya ucapkan. Ya, lakukan apa yang saya ucapkan. Baik, kalau saya bilang pegang kepala, kalian pegang kepala. Kalau saya pegang putar, kalian pegang pundak. Kalau saya pegang lutut, berarti kalian pegang lutut. Oke, kita tes ya. Tes. Hah? Oke, tes ya. Baik. Pegang kepala, pegang pundak, pegang lutut, pegang telinga, pegang hidung, pegang telinga. Ada lagi ya. Oke, fokus ya. Sekali lagi. Pegang lutut, pegang telinga, pegang mata, rambut, lutut. Kurang konsentrasi. Saya tadi bilang ketika ada kalimat pegang berarti bergerak. Kalau tidak ada kata pegang tidak boleh bergerak. Sekali lagi kamu belum dirasa dulu. Konsentrasi. Konsentrasi. Ya. Pegang rambut, pegang telinga, pegang hidung, pegang mulut, pegang lutut, pegang siku, pegang pundak, pegang rambut, pegang mulut, pegang hidung, pegang lutut. Oke, terima kasih. Allah